Dokumen striker calon naturalisasi timnas Indonesia sedang dicek PSSI, Mauro Zylstra siap terbang ke tanah air. Sandy Walsh siap bersaing dengan Asnawi dan Eliano Reijers untuk posisi utama di timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi negara ketiga dengan peningkatan ranking FIFA tertinggi di Asia pada September 2024. Om Haye resmi bergabung dengan Almere City. Jordi Amat komentari performa timnas Indonesia usai tahan Arab Saudi dan Australia. Mark Klok ungkap harapan dan kerinduannya untuk kembali ke timnas Indonesia. Mauro Zylstra yang saat ini bermain untuk Volendam U21 tengah menunggu hasil pengecekan dokumennya oleh PSSI. Mauro diproyeksikan menjadi striker baru timnas Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat lini depan skuad Garuda. Proses naturalisasi ini sangat dinantikan terutama mengingat permasalahan lini serang yang selama ini masih menjadi kelemahan utama timnas. Sejauh ini, Rafael Struijk yang diandalkan sebagai ujung tombak belum mampu memberikan kontribusi gol yang signifikan untuk timnas senior. Dengan situasi ini, kehadiran Mauro Zylstra diharapkan bisa menjadi solusi baru bagi timnas Indonesia terutama karena posisinya sebagai penyerang murni. Mauro telah menunjukkan performa impresif di Liga Belanda. Bermain untuk Volendam U21, ia berhasil mencetak 2 gol dari 2 pertandingan. Rekornya di tim sebelumnya juga tidak kalah mengesankan. Saat membela NEC Nijmegen U21, ia mencatatkan 12 gol dari 26 laga, dan ketika bermain untuk AFC Amsterdam U18, Mauro mencetak 18 gol dari 20 pertandingan. Meski masih berusia 19 tahun, statistik ini menjanjikan masa depan cerah bagi pemain muda tersebut. Saat ini, PSSI tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen Mauro Zylstra agar proses naturalisasinya dapat segera rampung. Mauro sendiri menyatakan bahwa ia siap terbang ke Indonesia begitu dokumennya disetujui. Bermain untuk timnas Indonesia merupakan impiannya, terutama di hadapan puluhan ribu supporter fanatik yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, serta ayahnya yang juga memiliki garis keturunan Indonesia. Dengan ini Mauro diyakini memenuhi syarat sesuai aturan FIFA untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya tentu menjadi tambahan kekuatan baru di bawah arahan pelatih Sintayong, yang masih terus mencari formula terbaik untuk memperkuat lini serang Indonesia di laga penting mendatang. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Mauro Zylstra diharapkan bisa memberikan dampak besar bagi performa tim di ajang internasional. Sandy Walsh mengaku siap untuk bersaing dengan Asnawi Mangkualam dan Eliano Reijers demi memperebutkan posisi utama di timnas. Dengan semakin dekatnya proses naturalisasi Eliano, persaingan untuk posisi tersebut akan semakin ketat. Sintayong selama ini sering merotasi Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam dalam berbagai pertandingan. Kedua pemain ini telah menjadi pilihan utama di posisi bek kanan. Jika Eliano Reijers resmi bergabung setelah proses naturalisasinya selesai, timnas Indonesia akan memiliki 3 pemain di posisi bek kanan. Terkait persaingan ini, Sandy menegaskan bahwa ia siap bersaing secara sehat. Pemain berusia 29 tahun tersebut menganggap kehadiran Eliano dan Asnawi akan memotivasi dirinya untuk bekerja lebih keras. Sandy melihat persaingan yang sehat ini sebagai hal positif yang akan membantu meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya pilihan di posisi bek kanan, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Sandy juga menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir kehilangan posisinya di tim utama meskipun persaingan semakin ketat. Ia percaya bahwa baik dirinya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas. Namun, Sandy juga berjanji akan terus bekerja keras dan berlatih sebaik mungkin agar tetap menjadi pilihan utama bagi pelatih Sintayong. Selain itu, Sandy memahami bahwa keberadaan lebih banyak pemain berkualitas di tim akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Kedalaman skuad sangat penting, terutama saat menghadapi turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Jika ada lebih banyak pemain yang bersaing di satu posisi, pelatih akan memiliki lebih banyak opsi, dan hal ini akan membantu tim menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Walaupun persaingan semakin ketat, Sandy tetap optimis dan bersemangat untuk terus berkembang sebagai pemain. Ia menyadari bahwa menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan, dan dirinya selalu siap memberikan yang terbaik kapanpun dibutuhkan.
Meski begitu, Sandi tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam persaingan internal tim dan melihat ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Timnas Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk ke dalam 3 besar negara di Asia yang mengalami peningkatan ranking FIFA tertinggi pada bulan September 2024. Peningkatan ini terjadi setelah Timnas Indonesia berhasil tampil solid dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Pada pertandingan pertama yang berlangsung pada 5 September 2024, Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Hasil mengejutkan diraih oleh skuad asuhan Sintayong dengan menahan imbang Arab Saudi. Hasil ini memberikan tambahan 6,88 poin untuk peringkat FIFA Indonesia. Selanjutnya pada 10 September 2024, Timnas Indonesia kembali menunjukkan performa apik dengan menahan imbang Australia. Berkat hasil tersebut, Indonesia mendapatkan tambahan 8,57 poin. Total selama bulan September, Indonesia berhasil mengumpulkan tambahan 15,44 poin di ranking FIFA. Pencapaian ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga negara Asia yang mengalami peningkatan poin tertinggi di FIFA pada bulan September. Peningkatan peringkat ini merupakan bukti bahwa Timnas Indonesia terus menunjukkan kemajuan positif di bawah arahan pelatih Sintayong. Peningkatan ranking ini menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia yang sedang berkembang pesat. Dengan prestasi ini diharapkan Timnas Indonesia akan terus tampil konsisten dalam laga berikutnya. Tom Haye secara resmi telah bergabung dengan Almere City, klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub. Sebelumnya rumor kepindahan Tom Haye ke Almere City sudah beredar setelah Voetbal International melaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun ini telah sepakat untuk merapat ke klub tersebut. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Almere City memberikan tawaran yang lebih menarik dibanding klub lain yang juga tertarik menggunakan jasa Haye. Meski NAC Breda berusaha untuk mendapatkan Tom Haye kembali, Almere City tampaknya lebih serius dan meyakinkan dalam memberikan penawaran. Kabar ini pun akhirnya dikonfirmasi oleh sumber yang dimiliki Voetbal International. Tom Haye sendiri dikenal sebagai salah satu gelandang andalan Timnas Indonesia, dan kepindahannya ke Almere City diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi klub tersebut yang sedang berlaga di Eredivisie. Almere City memiliki harapan besar bahwa dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Tom Haye, mereka bisa memperkuat lini tengah tim mereka dan bersaing dengan klub lain di liga. Bagi Tom Haye, kepindahan ini juga menjadi langkah penting dalam karir sepak bolanya. Setelah bermain di beberapa klub lain di Belanda dan menunjukkan performa yang konsisten, Almere City menjadi tantangan baru baginya untuk terus berkembang di level tertinggi sepak bola Belanda. Pemain berusia 29 tahun ini juga dikenal memiliki kemampuan yang serba bisa di lini tengah. Dan kehadirannya tentu akan memberikan Almere City pilihan yang lebih beragam dalam strategi permainan mereka. Almere City sendiri berharap bahwa Tom Haye bisa segera beradaptasi dengan tim dan memberikan kontribusi signifikan dalam perjalanan mereka di Eredivisie musim ini. Jordi Amat memberikan pandangannya terkait hasil yang diraih skuad Garuda dalam 2 laga terakhir mereka. Menurut Jordi, keberhasilan Timnas Indonesia mengamankan 2 poin dari Arab Saudi dan Australia adalah sesuatu yang sangat berharga dan patut disyukuri. Dalam pertandingan pertama, Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil menahan imbang Arab Saudi, dan pada laga berikutnya mereka kembali mencuri 1 poin setelah bermain imbang melawan Australia. Hasil ini tentu memberikan angin segar bagi skuad asuhan Sintayong, yang tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun Jordi menegaskan bahwa meskipun hasil ini positif, para pemain tidak boleh cepat puas. Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi Timnas Indonesia ke depan akan semakin berat, terutama ketika bertemu dengan lawan-lawan lain di grup yang tak kalah tangguh. Pesan ini tentu ditujukan agar seluruh pemain Timnas Indonesia tetap menjaga semangat dan disiplin dalam menghadapi laga-laga selanjutnya. Dengan pencapaian yang ada, Jordi berharap Timnas Indonesia bisa terus berkembang dan meraih hasil lebih baik di masa mendatang. Fade to gray as you fade away.
Mark Klok masih menunggu kesempatan untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Mark Klok menyatakan bahwa dia sangat berharap bisa segera kembali bermain untuk timnas Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa mimpi untuk tampil di Piala Dunia sangat memotivasi dirinya untuk terus berusaha dan bekerja keras. Pemain berusia 31 tahun ini merasa bahwa dia telah menunjukkan performa yang baik, terutama setelah berperan penting dalam membantu Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 musim lalu. Meskipun demikian, Mark Klok mengaku menghormati keputusan pelatih Shin Tae-yong yang belum memanggilnya. Klok juga menjelaskan bahwa dia sudah menghubungi Shin Tae-yong untuk membahas kemungkinan kembali ke timnas. Ia merasa siap dan sangat ingin kembali memperkuat timnas Indonesia. Sejauh ini Klok sudah mencatatkan 19 caps bersama timnas senior. Mark Klok juga memberikan pandangannya mengenai banyaknya pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Menurutnya dukungan dari supporter Indonesia sangat luar biasa, tetapi mereka juga tidak ragu untuk memberikan kritik jika ada pemain yang dinilai tidak tampil maksimal. Bagi Mark Klok, menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar.